Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan perpanjang waktu kita di masjid ini. Semoga menjadi pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pahamkan kita, bertambah wawasan keislaman kita, dan dengan ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini menjadi hujah yang cukup kuat untuk kita meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buka kaji kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita masih membahas tema terkait dengan seri fikih faraid, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membagikan harta warisan sepeninggal sepemilik harta wafat. Bagi warisan boleh nego apa enggak? Orang yang barangkali awam tentang masalah waris menyangka bahwa ketika kerabatnya meninggal dunia, meninggalkan harta, maka semau-mau keluarganya lah yang menjadi ahli warisnya paling berhak untuk membagi harta peninggalan seorang pewaris yang meninggal dunia. Karena dengan membagi berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri, mereka berkeyakinan bahwa itulah prinsip keadilan menurut pandangan manusia. Padahal kalau kita mengacu sejarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita membagikan harta warisan peninggalan si mayit, yang padahal dulu orang-orang Arab jahiliyah itu mengharamkan membagi warisan kepada wanita dan anak kecil. Bahkan para wanita di masa lalu itu ternyata jadi barang warisan. Seorang suami punya bini banyak, suami meninggal, dia punya anak, maka istri-istri yang pernah dinikahi oleh ayahnya itu diwariskan kepada anak-anaknya, itu dikawinin lagi. Ya, jadi dulu wanita itu di masa Islam sebelum datang di tengah-tengah peradaban Arab jahiliyah, wanita mirip barang warisan itu. Tapi ketika Islam datang, Islam mengangkat kehormatan wanita. Si wanita ini justru mendapatkan hak warisnya, di mana kedudukan wanita itu berbeda-beda. Wanita sebagai ibu bagiannya berbeda. Sebagai nenek misalnya, wanita sebagai seorang istri ada bagian-bagiannya Allah tetapkan juga. Ya, kadang-kala si wanita ini kedudukannya sebagai anak kandung wanita, ya. Itu pun juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan antara setengah sampai dengan 2/3 bagian tergantung jumlah si wanita ini. Kadang-kala wanita juga sebagai cucu perempuan daripada anak laki-laki berbeda, atau kedudukan wanita sebagai saudara yang sekandung, yang seayah saja atau yang seibu saja. Masing-masing punya kedudukan dan bagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Maka Masya Allah, ya, ketika orang-orang Arab jahiliyah mengharamkan membagi warisan kepada wanita dan anak kecil, mereka beranggapan bahwa ngapain ngasih warisan ke perempuan, ya, ke anak-anak kecil. Mereka nggak kasih manfaat, disuruh dagang nggak bisa, disuruh perang kagak berani. Akhirnya apa? Mereka tidak memberikan warisan atas dasar apa? Nggak bawa manfaat, ya, si wanita dan anak kecil bagi kehidupan rumah tangga seseorang kali. Maka sesungguhnya kalau kita mau telusuri, disitulah sebenarnya prinsip-prinsip keadilan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Kalau dulu wanita benar-benar gak dapat warisan, sekarang mau dapat warisan. Islam yang bagi, walaupun bagian, ya, antara anak laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan. Tapi disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilannya? Allah Subhanahu wa taala ketika membagi bagian laki-laki lebih besar ketimbang anak perempuan, ternyata si anak laki
4 golongan. Kewajibannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberian nafkah. Laki-laki punya anak bini, dia wajib menafkahinya itu. Dia punya orang tua wajib dinafkahi sama anak laki-laki ini. Dia punya saudara perempuan yang belum menikah, nggak punya suami, kemudian belum punya pekerjaan, nggak ada maisha yang cukup mapan, ya secara ekonomi dia belum mapan begitu. Kemudian ayahnya sebagai penanggung nafkah si anak wanita ini meninggal dunia, maka kita saudara laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi saudara wanita kita yang dalam kondisi yang disebutkan tadi. Kemudian terakhir siapa lagi? Keponakan yatim yang ditinggal mati oleh saudara laki-laki kita. Ya, maka saudara yang meninggal dunia punya anak, ya, saudara laki-laki kita meninggal dunia punya anak-anak yatim ini. Ya, keponakan yatim wajib kita nafkahi sebagai saudara laki-laki ayahnya tuh anak itu. Jadi wajar aja, ya, yang laki-laki dapat banyakan ketimbang perempuan. Tapi kalau perempuan dapat warisan, itu hanya untuk dirinya sendiri, nggak ada kewajiban nafkah siapapun. Ya, sekalipun kaya tuh bini kita suami masih wajib menafkahi dia, nggak gugur. Sekalipun kaya itu istri, banyak gajinya lebih besar ketimbang kita. Ya, nah hikmah diantara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk membagikan harta warisan adalah apa? Untuk membersihkan harta di antara kita dari tercampurnya harta milik orang lain yang bukan hak kita. Makanya kalau ada harta peninggalan si mayit tanpa ada wasiat, enggak ada hutang-hutangnya, yang wajib itu dibagikan warisnya. Kalau ada anak inisiatif di antara ahli waris untuk memisahkan harta peninggalan si mayit yang belum dibagikan berdasarkan kaidah pembagian waris, tiba-tiba dipisahin harta itu untuk niat yang baik, apa contohnya sedekah deh. Sebelum kita bagi sedekahin aja dulu dah, ya, buat pahala orang tua kita yang meninggal dunia. Itu sunnah hukumnya, kecuali ada wasiatnya hukumnya wajib. Yang sunnah tadi, ya, sementara ada yang wajib. Apa yang wajib? Bagikan ke harta warisannya. Kalau kehormatan orang yang meninggal dunia sebenarnya sudah kelar pada saat dia dikuburin, kecuali ada wasiat dan hutangnya. Kita harus menyelamatkan itu. Jangan kita jadi anak-anak durhaka ketika ada ayah meninggal dunia, wasiatnya nggak dijalanin, ya, atau hutangnya nggak dibayarin daripada harta peninggalan si mayit. Maka hukumnya wajib si ahli waris ini sebelum bagi warisan, tunaikan wasiatnya, bayarkan hutang-hutangnya dulu. Maka kalau ada seorang meninggal dunia, kita yang hidup itu menyerahkan haknya kepada si mayit, memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkannya. Ya, tinggal dari kehormatan orang yang mati pindah ke kehormatan orang yang hidup. Hormatul hayyi a'dham min hormatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang yang sudah meninggal dunia. Maka yang wajib dibagi warisannya supaya apa? Yang hidup berlangsung kehidupannya. Yang masih hidup nyambung hidupnya. Dari mana? Dari nikmat warisan yang Allah bagi. Sekalipun niat kita baik, bikin selamatan dah buat si mayit. Dari mana? Bandenya bandeng babe aja. Itu di kampung kakek saya di daerah Gunung Pongkor sono. Itu kalau ada orang meninggal dunia 7 hari 7 malam selamatan. Sawah peninggalan dijual, sapi dia punya dijual, ya bandeng dia punya dijualin udah 7 hari 7 malam. Lepas dari itu terlantar ahli warisnya. Kenapa? Bandengnya habis. Buat ngurusin apa? Niatnya baik. Mungkin itu sedekah untuk si mayit baik, ya, tapi hak atau kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang sudah meninggal dunia, kecuali ada wasiatnya atas harta itu. Ini kadang-kala kita salah paham, ya. Lu pelit amat sama babe lu, ya, bisain aja dulu buat sedekah tuh biar pahalanya nyampe. Ini harta masih milik Allah, ya, bukan milik si ahli waris, kecuali dibagi berdasarkan aturan Allah. Masing-masing ahli waris sudah memegang warisan itu dengan sempurna. Dia mau bagi sebagian apa yang dia dapat dari Allah untuk sedekah orang tua, ya, untuk wakafnya, itu nggak ada masalah tuh. Ini bagi si mayit yang nggak ada wasiat. Kalau ada wasiatnya wajib dikeluarkan maksimal 1/3 daripada hartanya.
Ya kalau nggak ada, jangan kita cawe-cawe, jangan kita inisiatif seorang atau beberapa ahli waris tanpa menjalankan kewajiban untuk membagi harta warisannya terlebih dahulu. Nah, ini penting ya. Dan juga barangkali banyak juga di antara mereka yang nggak paham membagi harta warisan ini, akhirnya merasa ada kerugian. Akhirnya banyak orang-orang melakukan apa? Nego-nego bagi warisan. Apakah boleh bagi warisan kita bernego sama ahli waris yang lain? Supaya apa? Supaya sama-sama untung, gak ada yang rugi katanya. Padahal demi Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita terhadap sesuatu yang sifatnya wajib misalnya, maka di dalamnya ada kemaslahatan dan kemaslahatannya dominan. Enggak ada bagi waris orang jadi rugi, enggak ada bagi waris orang jadi terlantar, enggak ada, untung semua itu. Enggak ada yang rugi, kecuali yang rugi mereka yang serakah, dapat dikit mau banyak, dikasih tanah sempit mau luas, ya pengen disama ratakan. Ini banyak Pak. Yang namanya nego-nego, tawar-menawar dalam membagi harta warisan, ya. Nah, sekarang bagaimana hukum bernegosiasi membagikan harta warisan itu? Saya coba mencari apa sih definisi negosiasi, ya. Adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Jadi ada waris ini musyawarah katanya begitu. Untuk mencapai apa? Kesepakatan sehingga kedua belah pihak sepakat dan diuntungkan. Apakah ini berlaku untuk bernegosiasi dalam hal masalah waris ini? Padahal nggak ada yang rugi, ya, nggak ada yang rugi, tinggal jalannya aja masalah. Ya, tapi ternyata ya fenomena menjadi di masyarakat kita banyak orang-orang melakukan posisi tawar menawar terhadap hukum Allah ini. Ya, mereka bernego-nego ya dalam rangka membagi harta peninggalan warisan daripada kerabat yang meninggal dunia. Nah, sekarang bagaimana secara umum hukum negosiasi dalam pembagian warisan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin kita ini berada di atas syarat-syarat yang mereka tentukan. As-sulhu bainal muslimin jaizun. Perdamaian, kesepakatan ya di antara kaum muslimin itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ya, orang boleh bersepakat nggak? Boleh. Tekan kontrak? Boleh. Tapi yang namanya kesepakatan dalam Islam, Nabi membatasi. Ada takyid yang membatasi. Ya, ada syarat yang membatasi kesepakatan itu. Apa diantaranya? Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kalau ada yang disepakati itu mengandung syarat apa? Syarat di mana kesepakatan untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, itu nggak boleh. Kita sepakat menghalalkan yang haram nggak bisa, atau mengharamkan yang halal juga nggak boleh. Tapi di luar itu artinya apa? Negosiasi, kesepakatan, berdamai yang tidak bertentangan dengan aturan syariat, hukumnya boleh. Nah, hari ini beberapa menit ke depan ya sampai ntar ketemu adzan isya gitu ya, kita melihat nih ada nego-nego dalam membagikan harta warisan, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, kita melihat nih bagaimana di antara fenomena terjadi di masyarakat kita ya. Pertama, negosiasi antara hukum syariat dengan hukum adat dan hukum positif dalam warisan. Misal ada seorang ahli waris mau bagi warisan tapi dengan cara menerapkan hukum yang nguntungin dia. Kalau dari sisi syariat dapatnya cuma sekian, tapi kalau pakai hukum positif dia dapat banyak. Gimana caranya biar gue menang banyak? Katanya kira-kira. Akhirnya ada seorang wanita, seorang istri yang ditinggal wafat oleh seorang suami menuntut membagikan harta warisan. Dia setuju warisannya dibagi, tapi sebelum pembagian dimulai dia diminta atau meminta kepada ahli waris yang lain untuk memisahkan harta gono gininya. Dia bernegosiasi di antara aturan Allah dengan aturan positif buatan manusia. Apa yang dia sampaikan? Si istri bernegosiasi untuk menerapkan KUH Perdata bab 6 pasal 119. Termasuk menerapkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74. Apa bunyinya? Di KUH Perdata dijelaskan sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum
terjadilah harta bersama menyeluruh antara suami istri. Kalau pakai kafah perdata, antum nikah sama perempuan, harta yang antum punya itu nggak dibedakan mana bawaan, mana perolehan pernikahan. Ya, ketika menikah, apa yang dihasilkan termasuk yang dibawa itu nyampur jadi satu. Yang repot kalau ada laki-laki modal ganteng doang, tapi bokeh. Nikah sama janda kaya, pakai kafah perdata. Gua bikin modus, cari modus aja dah, gua modusin tuh janda itu. Ya, mumpung demen sama gua, jadi katanya bokeh juga gua ganteng katanya. Akhirnya nikah tuh janda sama laki-laki ganteng doang, tapi bokeh. Ya, udah nikah, tiba-tiba 3 tahun bercerai mereka. Ya, terjadilah kan terjadi perceraian, ya, menggugat di pengadilan, sampai kemudian dituntut oleh suami ini harta gono gininya pakai perdata misalnya. Bukan tidak mungkin si laki-laki yang cuma modal ganteng doang tapi bapet tapi bokeh bisa mendapatkan separuh harta bininya. Ya, padahal kalau ini terjadi dan itu kemudian ingkrah di pengadilan, maka ini kezaliman yang nyata. Si suami yang bokeh tadi, bapet tadi bisa menguasai separuh harta si janda kaya ini karena sebab perkawinan. Ini ngerampok, Pak. Ya. Apalagi pas meninggal dunia, begitu juga lagi modelnya. Cuman kasus kita lagi nyontoh istri ini. Ya, termasuk juga di Undang-Undang Perkawinan pasal 35 tahun 74 tuh. Ya, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oh, ada harta bawaan, ada harta perolehan. Yang harta perolehan pernikahan jangan langsung dibagi waris. Paruh dulu katanya 50% karena itu dihasilkan selama pernikahan. Nah, si wanita ini kalau dia mengacu kepada hukum syariat, anggaplah wanita nggak kerja, nggak punya kontribusi apapun dalam rumah tangga, yang kerja suaminya. Atau begitu sebaliknya, ada yang kerja bininya, ya potong-panting, banting tulang, ya berangkat gelap pulang gelap, yang cari nafkah siapa? Bini. Laki mah cuma main gitar pun di rumah, gitaran, ya sambil ngopi sambil duduk. Ya, tiba-tiba bininya meninggal, apa kita pakai tuh? Aturan begitu, ya waktu bini masih hidup aja, dia nggak kerja, dia nggak nafkahin, tiba-tiba bini mati, dia minta separuh harta gono gini yang timbul karena pernikahan. Merampok juga sama. Ya, kalau mengacu kepada hukum syariat, bini yang ditinggal wafat suami, tergantung kan suami yang meninggal punya anak apa enggak. Kalau nggak punya anak, suami istri dapat 1/4. Kalau punya anak, tuh suami dapat 1/8. Rasanya saham yang 1/8 itu dirasa kurang sama si istri ini. Gak bisa dong, ini kan nikah sama gua. Waktu susah sampai kaya sama gua nikahnya. Kalau sekarang tiba-tiba suami meninggal dunia, berkata gua gak kerja juga, rumah ada 5 sekarang, itu gara-gara nikah sama gua. Ya, pokoknya saya mau bagi warisan Ustaz, tapi kalau dulu harta gono gininya, gua katanya begitu. Dia tahu tuh kenapa, pakai hukum syariat cuma 1/8 doang. Kalau pakai hukum positif, diambillah 50% dulu, dari yang 50% baru diambil lagi 1/8. Ini kan ngerampok secara halus teman. Berlindung dengan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Nah, bagaimana kalau ada selisih negosiasi semacam ini? Padahal di dalam Islam tidak dikenal harta gono gini yang hanya disebabkan jadi harta bersama karena sebab faktor perkawinan saja enggak. Kita sudah sampaikan pada materi sebelumnya, yang namanya akdun nikah itu bukan akad di mana suami bisa menguasai separuh harta istrinya, atau akad yang di mana seorang istri bisa menguasai harta suaminya separuh, enggak. Ya, akad nikah itu akad yang menghalalkan hubungan jimanya laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Belum nikah nyolek haram jadah, udah nikah tuh suami colek-colekan jadi ibadah. Gara-gara nikah tuh bos. Ya, bukan cara orang nikah mau ngambil harta nggak bisa. Harta bisa pindah dari mana? Warisan akibat turunan waris, dari hibah turunan hibah, harta turunan dari dapat dari wasiat, harta turunan dari jual beli. Ulama tidak ada yang memasukkan satupun ulama yang menyatakan bahwa nikah menjadi sebab harta jadi dikuasai, enggak ada itu. Ya, dasarnya apa? Ya, kecuali ada harta gono ini yang dimaksudkan didapat dari saham berdua, beli rumah patungan, duit laki duit bini, itu harta musyarakah.
kalau meninggal dipisahin, yang punya mayit sahamnya berapa, yang masih hidup sahamnya berapa itu, yang punya si mayit jadi warisan. Ya lagi bini kerja dagang di pasar, ya enggak? Ya akhir bulan dapat untung, suami nggak perlu menggaji bini. Kenapa? Bini bukan karyawan suami, dia kerja sama berdua. Hasilnya 50% benar Pak yang begitu. Tapi secara umum dalam Islam, harta suami milik suami, harta istri milik istri. An-Nisa 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki, ya, kalau dia kerja di usaha ada bagian masing-masing. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Maka bagi para wanita, kalau dia kerja, kalau dia dagang di usaha ada hasilnya, itu bandek-bandek perempuan juga, ya. Suami punya harta, punya suami, istri punya harta, hartanya istri. Ya, kecuali yang punya suami memang ada sebagian yang dinafkahkan darinya kepada istrinya. Tapi jangan dengan alasan suami wajib nafkah, tiap bulan gaji suami jadi milik bini. Kagak ada dalam Islam. Ya, jangan begitu, nggak boleh. Ya, ini dijelaskan. Sehingga kalau ada negosiasi seorang istri yang ditinggal wafat seorang suami, dia bernego, oh bagi warisan, kalau saya pakai nih, saya terapin undang-undang perdata nih, sama undang-undang perkawinan yang sebutkan tadi, yang ternyata itu bertentangan dengan syariat Islam, maka hukum negosiasi ini jangan lagi diterusin, jangan dilanjutin ibu-ibu. Ya, suami juga begitu, jangan Pak. Ya, antum mengerampok namanya jangan. Ya, bagi warisan itu di rumah aja dah. Ya, pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta warisan banyak, mau sedikit habis kita makan habis. Tapi kan kita cari keberkahan yang enggak akan habis sampai kiamat insyaallah. Ya enggak ada keberkahan turun kecuali antum pakai cara membagi warisannya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sampaikan nih, wa makana lil mu'minin wal mu'minah. Enggak ada pantas-pantasnya itu orang laki orang perempuan yang beriman. Ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tapi ternyata dia cari hukum-hukum selain daripada apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan itu. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia tersesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Antum kalau nyasar, ya balik-balik, ya bingung, ya. Kita ini kan nanti pulang mudik, masing-masing kita pasti akan pulang kampung. Kampung kita kampung akhirat. Antum kudu tahu jalan pulang Pak. Ya, kita sendirian di kuburan Pak. Mau nanya sama siapa? Ya, ini kalau tersesat kita sesatnya nyata, nggak balik-balik ke kampung kita bingung. Ya, ini disebutkan. Jadi negosiasi yang dimana kalau ada orang mau menerapkan aturan hukum-hukum positif yang ternyata bertentangan dengan aturan syariat, negosiasi itu nggak boleh dilanjutkan, ya, hukumnya batal hukumnya. Nah kemudian negosiasi ahli waris wanita yang meminta hak warisan disamakan dengan ahli waris laki-laki. Ya, pokoknya Bang kalau nggak dibagi rata jangan anggap lo saudara lu. Gua mau bagi warisan asal dibagi rata ya udah, gitu kira-kira. Ya negonya begitu bos, nego. Kan gimana kau minta bagi rata? Lah kan gua anak babe juga, sekalipun gua perempuan, lu laki-laki, di sisi Allah sama katanya. Ya, laki perempuan sama katanya. Enggak ada bedanya, lu lagi anak babe, gua juga anak kandung babe juga, gitu kan. Ini ada wanita nego nih sama saudara laki-lakinya. Bagi rata Bang, gua baru kalau enggak bagi rata gua enggak mau. Waduh. Gimana negosiasi kayak model begitu? Ya. Padahal membagi harta warisan adalah kewajiban. Datang dari mana? Datang dari Allah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mewajibkan, caranya juga dikasih tahu bagiannya berapa. Ada bagian-bagian di mana wanita dengan laki-laki ya 2 banding 1 kalau bicara sobat, tapi satu ketika ada bagian perempuan yang ternyata lebih besar ketimbang laki-laki. Ini contohnya. Ini belum dibahas kita. Tapi insya Allah akan kita bahas bab munasahah dalam waris. Ada kasus begini nih. Seorang pewaris punya bini A, dari bini A dia nikah punya anak laki-laki 1. Dia kawin lagi sama bini B. Ini jadi laki-laki punya bini 2, ya.
gagak mereka. Kemudian dia punya anak hasil pernikahan yang kedua, 3 anak perempuan. Ini bini-bini gak dicerai Pak, statusnya masih bebini gitu. Ya. Nah kemudian si pewaris itu meninggal tahun 2020, belum dibagi warisannya sampai salah satu anak perempuannya dari bini kedua si B ini meninggal 2022. Kira-kira selang 2 tahun babenya meninggal, belum dibagi. Dibaginya sekarang 2023. Ini kalau kita mau bagi, kita harus urutkan dulu kematian yang pertama dulu. Pada saat pewaris wafat 2020, yang jadi ahli warisnya siapa kira-kira? Istri A dapat enggak? Dapat. Istri B dapat. Ya. Berapa bagiannya? Ada 2 istri, berapa bagiannya? Hah? Seperberapa itu kira-kira? Bini dapat berapa bini? Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, fa in kana lakum waladun falahunna ats-tsumun. Tsumun berapa tsumun? Tsumun itu berapa? Seperlapan bagi 2. Berarti bininya dua-duanya dapat ya. Tapi 1/8 bagi 2, bukan masing-masing 1/8. Anaknya si pewaris ada berapa Pak? Anak pewaris ada 3 atau 4? Ada 4 dari pernikahan 2 bini ya. Berarti kan anak perempuannya dapat, anak laki-lakinya dapat. Kita selesaikan dulu. Berarti kalau perhitungannya begini, suami meninggal, 2 istri dapat 1/8 bagi 2, jadi masing-masing 1/16. Sisa 7/8 itu untuk 1 anak laki dan 3 anak perempuan dari pernikahan 1 dan 2. Ya, yang dimana anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, maka 1 laki dapat 2 bagian, 3 perempuan dapat 3 bagian. Nilai untuk anak 5 sahamnya. Anak laki dapat 2/5 kali sisa warisan, tiap anak perempuan dapat 1/5 kali sisa warisan. Ini pertama tahun 2020, selesai dulu tuh. Di tahun 2023, di tahun 2022 meninggal, 2023 baru ngitung sekarang. Maka kita hitung lagi ya. Yang meninggal berikutnya siapa? Anak perempuan 2022 dapat harta warisan dari bapaknya 1/5 dari sisa warisan babenya. Itu buat siapa tuh? Kan gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, ada ibu kandung apa ibu tiri? Yang dapat ibu yang mana? Ibu? Yang kan? Yang kandung, ibu B, karena emaknya dia. Ibu tiri dapat warisan enggak? Enggak. Ayah masih dapat warisan enggak? Ayahnya dia ini dapat warisan tadi nih. Kenapa nggak dapat? Udah meninggal. Jadi meninggal lebih dulu, bukan ahli waris lagi. Maka yang dapat ibu kandung, yang dapat sama siapa? Sama saudara perempuan kandung. Nah ini saudara perempuan kandung dapat ini. Ya. Nah ini kedudukan anak laki-laki sama sepewaris anak perempuan ini hubungannya apa nih? Saudara apa? Jangan ngomong tiri, nanti antum repot sendiri. Ya, jadi saudara ada 3 nih. Ya, nah, jadi ada akhun syaqiqun, ada ukhtun syaqiqah. Saudara kandung laki-laki dan perempuan, ya, yang seayah seibu. Ada lagi saudara laki-laki, saudara perempuan seayah. Akhun au ukhtun li'ab. Ya, saudara laki, saudara perempuan seayah. Ada yang seibu, akhun au ukhtun li'um. Ya, ada saudara laki dan perempuan yang seibu saja. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki ini saudara apa? Seayah. Kira-kira dapat enggak dia? Dari saudara yang kandung ini. Dapat enggak? Allah. Dapat enggak? Lamaan jawabnya. Kalau jawab gerak-gerak saya. Dapat nggak kira-kira nih? Oke, sekarang kita rinci nih. Kalau ibu kandung dapat, ibu bagiannya berapa emak? Ayo. Wali abawaini kulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tua ibu bapak masing-masing dapat 6. Kalau yang meninggal punya anak, dia punya anak nggak? Enggak. Tapi ada dalil yang keduanya. Ya, fa in kana lahu ikhwah. Nah,
Kalau yang meninggal dunia punya saudara ikhwah lebih daripada satu, fali ummihi berapa ya? As-sudus. Ya, kalau nggak punya anak itu emak dapat 1/3, kalau punya anak 1/6, kalau punya saudara lebih daripada itu 1/6. Ya, berarti ibu dapat 1/6 nih. Anak perempuan kan jadi saudara kandung nih. Saudara kandung perempuan dapatnya berapa? Lihat tuh surat An-Nisa ayat 176 ayat terakhir Pak, tentang kalalah. Ya, dapat 2/3 bagian. Ya. Kalau ibu dapat 1/6, kalau saudara perempuan kandungnya 2/3, ini saudara ini dapat kan? Dapat enggak? Saudara laki-laki yang saya, kalau misalnya dapatnya berapa? Setengah, 1/6 atau setengah? 1/6 dari mana dapat 1/6? Sisa, berarti dia dapatnya dapat sisa, ya, dapat sisa, dapat asabah dia. Bagaimana cara menghitungnya? Lihat, ibu dapat 1/6, dua saudara kandung kiasnya seperti anak perempuan. Kenapa? Karena si mayit gak punya anak, ya, gak punya ayah yang bisa menghalangi saudara, sehingga saudara perempuan kandung dapat 2/3. Disamakan nilainya 1/6 dan 2/3 dengan metode tadakhul namanya. Ya, mencari bilangan yang paling besar kalau dua bilangan ini bisa dikalikan langsung ya. Jadi ada 6 dan 3, cari sahamnya 6 ya. 2/3 itu sama dengan 4/6 bagian. 4/6 tambah 1/6 ini bagian ashabul furud. Ya, bagian yang Allah tetapkan orang-orangnya dalam Al-Qur'an. Baru 5/6, sisanya berapa? Sisanya berapa? 1/6 untuk saudara laki-laki seayah. Jadi dalam kasus ini antara yang laki-laki sama yang perempuan gedean mana dapatnya? Gedean mana? Gedean saudara perempuan dapat masing-masing 2/6. Ya, si saudara yang seayahnya dapat 1/6. Ini kalau dalam kasus ini saudara perempuan minta bagi rata, bodoh namanya. Kenapa bodoh? Ya, banyakkan dia minta bagi rata. Pokoknya jangan ambil saudara dulu. Kalau gua nih nggak dibagi rata, nih kalau dalam kasus ini bodoh dia minta bagi rata. Kenapa? Bagiannya kemakan dengan laki-laki. Kan bagiannya gede Pak. Ya, jadi ada kasus tertentu wanita bagiannya bisa lebih besar daripada laki-laki. Jelas ya? Oke, jadi kalau kita kembali di mana ada nego-nego seorang wanita bagi warisannya pengen dibagi rata, ketika anak wanita bercampur dengan anak laki-laki misalnya, ya maka ini menentang kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada nego semacam itu, negosiasi wanita untuk meminta hak warisan rata, padahal dulu di masa jahiliyah dia jadi barang warisan, Islam datang diangkat kehormatannya, dapat warisan walaupun gak sebesar dengan bagian laki-laki. Tiba-tiba sekarang minta bagi rata, namanya itu perempuan kagak tahu diri, malu sama Allah. Makanya negosiasi semacam itu hukumnya apa? Batal, gak usah diterusin. Jangan dikasih, antum ngasih dia udah ya menentang kewenangan Allah. Bagi warisan Pak, intinya nggak boleh bagi rata. Ya, perkara sudah dibagi warisannya, hartanya kita pegang masing-masing ahli waris. Minggu depan, bulan depan antum ketemu sama saudara perempuan, datang ke rumah dia ngasih, itu boleh. Tapi mengedepankan membagi harta warisan bagi rata itu nggak boleh. Sampai sini paham nih? Nah, ini hati-hati. Jadi kalau ada orang bagi warisan langsung dibagi rata, ya yang penting sama-sama ridho. Nah, ini keriduan kerelaan ini berarti dia apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nggak boleh bagi rata. Ya, itu ancamannya luar biasa. Surat An-Nisa ayat 14 itu bagaimana mereka yang durhaka kepada Allah, wa yata'adda hududan, menentang aturan-aturan Allah itu. Nah, ini penentangan nggak boleh. Sekalipun niatnya baik. Ya. Baik, yang ketiga, negosiasi untuk menerapkan kompilasi hukum Islam bab 3 pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Nah, ada orang-orang yang misalnya di sini bab 3 pasal 185 begini, ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris. Mungkin nggak kira-kira ada kejadian begini? Ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris. Mungkin nggak? Ada di dunia ini yang begitu ada nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Di dunia mana itu kira-kira? Kalau ada kakek sama cucu
cucu yang lahir duluan cucu ketimbang kakek? Ada di dunia mana? Di belahan bumi yang mana? Enggak ada cerita begitu. Yang namanya orang meninggal namanya pewaris, yang hidup ahli waris. Enggak ada ahli waris meninggal duluan daripada pewarisnya. Aneh bahasa. Ya kan lucu kan? Ya, yang meninggal namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Kita ini sama bini kita di rumah, Bang, itu baru calon pewaris, calon ahli waris. Tinggal yang mati duluan siapa ya? Ya, anak kita sama orang tua nih, kita nih, orang tua sama anak itu baru calon juga, calon pewaris, calon ahli waris. Yang namanya harta nggak cuma ke bawah. Anak meninggal punya bandeng, babenya dapat, emaknya dapat. Ya, jadi nggak ada istilah ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewarisnya. Jadi di dunia belahan yang mana coba semua tahu? Nggak ada cerita. Ya, yang namanya meninggal lebih dulu namanya pewaris, yang belakangan namanya ahli waris. Anggaplah tuh ada bahasa kayak begitu. Ya, maka kedudukannya dapat diganti sama anaknya. Ini yang kacau, Pak. Coba kita lihat nih. Seorang bapak meninggalkan satu anak laki, satu anak perempuan, di mana yang bapak ini tadinya punya anak 4, 2 laki, 2 perempuan. Yang satu laki meninggalkan cucu laki-laki. Yang perempuan meninggal, ada cucu laki-lakinya. Ini kalau kita ngitung waris, yang dapat warisan siapa? Cuma anak yang hidup doang. Satu laki dan satu perempuan. Satu anak laki 2/3, yang perempuan 1/3 bagian. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang wafat itu ahli waris, Pak, benar. Tapi dia gak memenuhi persyaratan. Kenapa? Dia terhalang karena si mayit punya anak laki masih hidup. Yang benar nih, cucu laki-laki dari anak perempuan bagaimana? Dia bukan ahli waris, gak dapat warisan kalau bukan ahli waris. Yang benar. Tapi kalau si cucu ini, ponakan ini nego sama paman dan tantenya, Kang Cing, saya mau ada tanda tangan di pengadilan agama. Kenapa? Karena pengadilan agama dia ikut tuh. Karena pengadilan agama menerapkan pasal ahli waris pengganti. Maka ponakan itu akan ikut tanda tangan. Kalau nggak diajak, dia bisa nuntut, antum bisa dipidana itu. Gara-gara menggelapkan data ahli waris. Cuma masalahnya kalau ditinjau dari sisi syariat, dia nggak dapat. Tapi dia terus tanda tangan, kayak gitu juga rasanya kan. Mencangcing gitu udah kesono kemari, warawiri, tanda tangan bantuin situ, kita kagak dapat. Ya tampak banget gitu kan. Akhirnya berselisih dia. Gak mau tanda tangan. Kan ini masalah ya. Padahal ya ini secara syariat dia nggak dapat. Dia negosiasi, Pak. Dia bernego. Negonya begini. Nggak apa-apa lah 2 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan dapat masing-masing 2/6 sama 1/6. Cuma yang anak laki-laki yang hidup dapat bagiannya 2/6. Buat anak laki-laki yang meninggal 2/6 diambil sama anaknya. Ini kalau pakai 185. Ya, anak perempuan yang hidup dapatnya 1/6. Anak perempuan yang meninggal dapat 1/6 diambil sama anak laki-lakinya, emaknya meninggal. Walaupun laki-laki tapi beda keturunan nih. Jadi seakan-akan menggantikan bapaknya meninggal, menggantikan emaknya meninggal dari anak si kakeknya ini. Nah ini nggak boleh, nego semacam ini nggak boleh. Ya kenapa? Tadi yang benar tuh ini hitungan yang benar. Ya, hitungan yang benar adalah yang pertama ini yang benar. Ya, ketika dia nego berarti ada harta yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerima. Kalau dipaksain ya nego semacam ini, maka nego-nego seperti ini hukumnya batil. Ya, ada kaidah kan? Tidak semua cucu merupakan ahli waris kecuali cucu dari anak laki-laki. Dan tidak selalu ahli waris jalur cucu bisa mendapatkan waris kecuali yang memenuhi persyaratan. Tadi persyaratannya nggak dapat dia, Pak. Kenapa? Sekalipun bapaknya dia meninggal, dia adalah ahli waris anak laki-laki, betul, tapi nggak dapat warisan dari kakeknya. Kenapa? Si kakek punya anak laki-laki yang masih hidup. Ya maka ya kalau kita lihat syarat ahli waris ini ada 4, ya dia bagian yang keempat yang dia nggak dapat tuh. Dia terhalang, dia terhijab, ya hak warisnya. Kenapa? Karena ada kerabat ahli waris yang kedudukannya lebih dekat sama si mayit ketimbang si cucu ini. Kan ada anak laki, ada cucu. Yang dekat sama si mayit apa? Anak laki-laki kan. Si cucu nggak kebagian warisnya. Jadi kalau ada negosiasi yang semacam tadi, ya padahal ulama sampaikan, ya Al-Imam An-Nawawi di dalam Rawdatul Talibin, Umdatul Muftin, dia mengatakan apa dia? Idza istama auladu sulbi wa
wa auladu ibnin aw banin. Kalau berkumpul antara anak kandung dengan cucu, fa in kana fi auladi sulbi dzakarun, kalau ada anak kandung itu laki-laki, lam yarith auladul ibn, maka cucu enggak dapat warisan. Enggak bisa si cucu gantiin bapaknya, cucu gantiin emaknya, enggak bisa. Ini ulama sampaikan, Al-Imam An-Nawawi, madzhab beliau madzhab Syafi'i. Ya. Nah, cuma masalah kalau dipaksa juga, nah ini artinya bertentangan dengan aturan syariat dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala, maka negosiasi kayak begini hitungannya hukumnya batil. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat ini. Negosiasi untuk memasukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Dan dia mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Nah, biasanya ini terjadi bagi mereka-mereka yang mengadopsi anak, membuat keterangan palsu. Aktenya akte palsu. Padahal di hukum positif itu tentang hukum mengadopsi anak itu ada undang-undangnya, Pak. Anak angkat ini boleh dikasih tahu, dan kita sebagai orang tua angkat wajib menginformasikan bahwa kedudukan anak itu memang bukan anak kandung. Makanya yang haram mengadopsi anak adalah ketika orang tua angkat mencantumkan nasab yang bukan bapak aslinya. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Nah, kemudian bagaimana negosiasi untuk memasukkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris? Ya, anak yang diadopsi tidak memiliki sebab saling mewarisi. Itu dalam 3 hukum itu, hukum positif masuk KHI, termasuk hukum syariat, itu sama itu semua terkait dengan anak angkat, ya, tidak memiliki sebab saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dari 2 jalur, hibah dan wasiat. Hibah itu beda, wasiat berbeda. Kalau hibah diberikan tanpa menunggu yang punya harta wafat. Orang tua angkat ngasih rumah, langsung dikasih, jangan nunggu orang tuanya meninggal. Kalau setelah meninggal namanya wasiat. Nah, nanti kalau ayah angkatmu meninggal, itu rumah yang di kompleks Solo di blok B nomor sekian, itu buat kamu, namanya wasiat. Kalau wasiat maksimal sepertiga saja eksekusinya setelah yang punya harta meninggal. Ya, jadi harta yang dibawa, yang ditinggal mati oleh si pemiliknya ada 2 kedudukannya, jadi warisan untuk ahli waris, jadi wasiat untuk orang yang bukan ahli waris. Ingatin. Nah, sementara kalau yang diwasiatkan itu ahli waris nggak boleh, hukumnya haram. Tapi yang diwasiatkan itu ditujukan kepada siapa ngasihnya? Diberikan harta itu lewat wasiat kepada orang yang bukan ahli waris kita. Contoh anak angkat, mantan laki, mantan bini. Kalau udah bercerai juga, ya, boleh tuh dapat wasiat misalnya begitu, ya. Nah, ini anak angkat ini di mana tidak bisa anak angkat ini dimasukkan ke dalam kedudukannya sebagai ahli waris orang tua angkatnya karena berdasarkan rekayasa nasab melalui akte kelahiran palsu. Ini nggak bisa. Ini kalau dia maksa juga, ya hukumnya haram, dia merampas hak-hak waris yang telah Allah tetapkan kepada para ahli warisnya. Dia bukan ahli waris. Dan lucunya, mohon maaf, ada orang tua angkat nggak punya anak di bos, dia punya anak angkat. Si anak angkat ini menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya. Padahal kalaupun diwasiatkan nggak semuanya. Anggaplah orang tuanya salah ngasih harta dari wasiat dia dapat. Kalau semuanya dalam bentuk wasiat kan nggak boleh. Harus dikurangi maksimal sepertiga. Tapi si anak angkat ini nggak terima, Pak. Ini orang tua angkat saya udah ngasih, tapi ngasihnya lepas ketika orang tua angkatnya meninggal. Kalau orang tua angkatnya meninggal, itu bukan hibah, namanya wasiat. Kalau hibah udah bener, lu dapat orang tua angkat ngasih semua, sah ente dapat. Tapi kalau berlaku setelah orang tua angkat meninggal dunia, namanya wasiat. Dia sengke, tambang nih anak, dikasih tahu, ya, lu gak dapat semua bang, lu kan anak angkat. Tapi ini wasiat Ustaz. Iya, kalau diwasiatin gak boleh semua, lu cuma sepertiga doang. Akhirnya ram, dia cari Ustaz yang lain lagi. Ya, kalau nanti ketemu saya cari Ustaz sendiri, katanya begitu. Ya, kalau ada Ustaz yang pesenan repot ini Ustaznya. Ya, pokoknya Ustaz ya, pesan di saya nih, kalau yang pedas pakai karetnya 2. Kan gua Ustaz bukan nasi goreng katanya.
Ya, jadi ini kadang-kadang ada pesanan bahaya. Ya, akhirnya ustadz sama ustadz ketemu, kan nggak boleh tuh satu gunung macannya dua, kita berantem di macan. Ya, yang jadi macannya harus satu doang, satu hutan. Ya, dia yang menguasain. Tapi kalau ada murid kurang ajar begitu banyak, ya ustadz satu dipanggil, dicekokin dengan informasi yang tidak valid. Akhirnya dibela dengan informasi yang tidak valid tadi, kan wajar ustadz itu memberikan info yang sebagaimana dia terima, tapi disembunyikan datanya. Ini kejadian. Maka anak angkat yang model begitu, mohon maaf, itu kan ibarat pepatah bilang apa? Air susu dibalas air tuba. Ya, kamu dikasih kebaikan dengan orang tua angkatmu sampai kau kuliah jadi dokter, jadi tentara, punya pangkat, gara-gara apa? Tuh, nafkah dari orang tua angkatmu. Tapi pas orang tua angkat meninggal dunia, harta warisan itu kuasain dia dengan cara yang batil. Dia berlaku zalim kepada saudara-saudara kerabat bapaknya. Ini nggak boleh. Ya, coba tuh tasyakur kita. Kata Nabi apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang nggak syukur sama manusia, dia nggak mungkin syukur sama Allah. Ya, ini orang nggak bersyukur sama Allah sampai dia menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya. Padahal kalau dia meninggal aja Pak, anak angkat meninggal punya harta, kita yang orang tua angkatnya aja nggak dapat Pak. Jadi jangan antum pikir tuh orang anak angkat dihibahin semua sama kita nih. Yang meninggal bukan kita orang tua angkatnya, tapi yang meninggal dia. Sepeser pun kita nggak akan dapat harta warisan kembali sama kita. Kenapa? Karena nggak ada saling mewarisi. Hartanya kepada Ustaz, kepada kerabatnya si anak angkat ini. Kalau si anak angkat ini masih punya emak, masih punya ayah, maka hartanya dia diwarisi untuk ayah dan ibunya semua. Kok nggak balik ke orang tua angkatnya? Amsyong udah. Ya orang tuanya ngasih semua sama dia. Ya nggak? Yang meninggal bukan orang tua angkat, yang meninggal anak angkatnya. Sepeser pun itu orang tua angkat nggak dapat warisan dari warisan anak angkatnya karena nggak saling mewarisi. Nah, ini kalau anak angkat tiba-tiba mendapat ingin bernego-nego untuk bisa mendapatkan harta warisan daripada orang tua angkatnya di luar jalur hibah dan wasiat, maka nego semacam itu bertentangan dengan aturan syariat, hukumnya haram. Jelas ya? Baik, kita lanjut lagi nih. Agak cepat nih ya. Yang kelima, negosiasi untuk membagi aset warisan. Ahli warisnya ada 5, rumah warisan 5. Saya pengennya gini Ustaz, itu rumah gak usah dijual, tapi tiap anak sama istri sama ibunya kita ini bisa nempatin rumah-rumah itu. Caranya gimana? Nego dia. Bisa nggak kira-kira dapetin warisan masing-masing anak nempatin rumah yang ada? Cuma masalahnya itu 5 rumah luasnya berbeda, tempatnya berbeda, harganya juga beda. Nah, bagaimana caranya? Gampang, makanya kita belajar sekarang. Ya, pertama adalah antum harus tentukan berapa saham ahli waris. Istri dapat 1/8, sisa 7/8. Kalau ada anaknya 4, laki 2, perempuan 2, maka tiap anak laki dapat 2/6 bagian kali sisa warisan yang 7/8. Tiap anak perempuan dapat 1/6 bagian sisa warisan. Ini semenjak ditentukan saham ini, maka 5 rumah ini statusnya sebagai harta mustarokah, dimiliki seluruhnya oleh 5 anak ini. Rumah A 5 anak, rumah B 5 anak, rumah C 5 anak, semuanya 5. Nah, bagaimana supaya rumah A dimiliki sama 1 anak, rumah B mungkin ibunya, rumah yang C mungkin anak perempuannya? Oh, sangat bisa. Ya, bagaimana caranya? Undang yang namanya appraisal. Nanti tim appraisal itu akan mentaksir kira-kira rumah-rumah itu kalau dinilai secara keseluruhan, nilai duitnya berapa ya? Anggaplah rumah A harganya 2 miliar dengan luas sekian, rumah B 500 juta, rumah C sekalipun lebih luas tapi lokasinya nggak terlalu dekat dengan keramaian sehingga harganya 1 miliar, rumah D 1,5 miliar, rumah yang E 1 miliar. Kalau dijumlah nilainya 6 miliar. 6 miliar ini itu nilai jual pada saat kita mau mengeksekusi warisan dengan cara membeli dengan saham kita atas dasar taksiran harga appraisal yang disepakati tadi. Sehingga si ahli waris kita hitung kalau nilai hartanya 6 miliar dari rumah 5 ini. Istri dapat 1/8 kali 6 miliar 750 juta. Sisanya kira-kira 5 miliar 250 juta. Anak laki-laki dapat 2/6 kali sisa 5 miliar 250 juta. Maka tiap anak laki-laki dapat 1 miliar 750 juta. Tiap anak perempuan dapat separuhnya 1/6 bagian
175 juta. Nah, saham-saham ini di atas kertas ini udah ketahuan duitnya, tapi duitnya nggak kelihatan. Ini saham. Nah, ceritanya saham yang ada ini mau buat beli rumah, bisa. Rumah A, harga rumah 2 miliar dibeli sama anak laki-laki A. Dia punya saham warisan 1 miliar 750 juta. Kurang nggak kira-kira? Kurang. Dia punya hutang waris sama dengan 250 juta. Ini harus bayar dia, Pak. Belum selesai dia beli rumah. Istrinya dapat harga rumah yang dia pengen itu 500 juta. Dia punya duit dalam bentuk saham tadi 750 juta, sehingga sisa aset warisannya 250 juta. Gitu ya. Anak perempuan B beli rumah harga 1 miliar, sahamnya kurang, Pak. Dia punya duit saham itu 875 juta, sisa hutangnya 125. Ya, anak laki-laki C beli rumah 1 miliar, 1,5 miliar. Dia punya aset 1,750 jutaan. 1 miliar 750 juta. Berarti kan kalau harga rumah 1,5 miliar, dia punya aset waris berapa? 250 juta. Ya. Harga rumah yang di D, dia beli ini harga rumah 1 miliar. Ya, tapi dia punya duit 875 juta. Kurangnya berapa? 125 juta. Terjadilah negosiasi. Bagaimana negonya? Anak laki-laki A kudu bayar hutang waris kepada istrinya ayah atau ibunya tuan. Bayar lo sama emak, iya dah. Di rumah gue tempatin. Oh, jadi salaman udah. Masing-masing ahli waris tuh. Tapi lo punya hutang nih, bayar sama emak 250 juta kurangnya. Siap. Nanti kalau pas sudah dibayar kelar tuh antara anak A sama si emaknya tuh. Ya, anak perempuan B dan D karena dia punya duit cuma 875, ya kan kurang kan? Ya, harga rumah 1 miliar kan? Kurangnya 125 juta, ya. Maka anak perempuan B dengan D bayar utang warisnya kepada anak laki-laki yang C. 125 kali 2 250 juta. Bagi itu kepada anak laki-laki yang C. Jelas ya? Negosiasi kayak begini hukumnya boleh. Boleh. Ya, boleh banget, tapi ada syarat nih. Penetapan harga rumah berdasarkan hasil appraisal dan ditetapkan sebagai nilai jual di awal transaksi di mana aset warisan itu dieksekusi. Harganya berapa? Jelas tahu. Kalau punya harta berapa, punya saham, beli dengan saham itu. Dan seluruh ahli waris sepakat terhadap negosiasi tersebut dengan akad jual beli setelah masing-masing ahli waris mengetahui saham bagian warisnya. Jelas sampai sini nih. Ini negosiasi begini hukumnya mubah, boleh. Ya, silakan antum terapkan kalau nanti kesulitan. Ya, ini waktu juga membatasi kita. Boleh dibuka pertanyaan 1 atau 2, silakan. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang untuk kasus terakhir yang orang tua punya anak mengambil anak. Ya. Anak dan keluarga sudah meninggal, sementara keluarga besar dari ayah itu mengumpulkan semua harta warisnya. Sebelum dibagi dia bersepakat untuk memberikan satu rumah untuk anak itu. Kira-kira boleh? Itu adalah baik. Iya. Kalau cara seperti itu nggak pas. Ya. Yang pas itu begini, dihitung saham masing-masing ahli waris. Ya, ada bagian saham yang memang hartanya termasuk aset yang liquid, bisa langsung dibagi, ada uang, ada macam-macam gitu. Yang bagian uang aja dulu dibagi, sekedar menggugurkan kewajiban membagi harta warisan. Adapun aset-aset properti kan sulit diserahkan, nggak mungkin itu rumah digotong-gotong dibaginya, apalagi dipotong-potong nggak mungkin juga. Ya, sehingga ketika dia menghitung saham waris saudara daripada si ayah angkatnya ini, masing-masing kemudian telah mendapatkannya, maka gugurlah kewajiban waris itu sesungguhnya. Adapun yang lain dijual, ya tergantung teknis masing-masing ahli waris semuanya seperti apa. Termasuk tadi, ya udah kan bagian ente masing-masing tahu kita punya aset di rumah itu. Iya, bagian kita bagaimana? Udah aneh hibahkan, aneh hadiahkan buat anak angkatnya, boleh banget. Ya, karena itu termasuk yang tanpa ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat, wajib dikeluarkan wasiatnya dulu, baru sisanya warisan. Itu yang paling penting. Ya, kalau ada ahli waris yang nego, jangan mikir utang babe, kita bagi aja dulu warisannya.
Ntar perkara utang, kumaha engke kumaha gitu kan. Ya, ada orang yang begitu tuh, bagi warisannya dulu, utang bagaimana ntar aja dah, nggak bisa. Utang dulu bayar, sisanya ada warisan. Pas dibayar utang, warisannya habis, ya udah, cerita lo gitu kan. Ya udah habis pandainya gitu. Nah jadi kasus tadi itu dia boleh memberikan, tapi dengan catatan digugurkan dulu kewajiban membagi harta warisannya itu. Setelah jadi milik ahli waris, maka sah itu menjadi milik dia. Boleh dia menghalalkan apa yang punya dia. Kenapa? Ibarat orang parkir vale itu kan. Antum kalau di parkir vale itu kan mobil dikasih kunci kan ke tukang parkir, yang disuruh parkir kan dia kan. Tiba-tiba anda datang nih, ketemu tukang parkir ini, ya. Ya Ustaz, karena mau ikram sama antum kalau butuh mobil ambil aja nih. Ini kuncinya. Kalau kurang satu ambil aja dua. Udah kayak kacang goreng kasih mobil. Ya enggak? Padahal itu bukan mobil dia. Enggak sah. Maka ahli waris yang menghadiahkan bagian-bagian harta warisan yang belum dia terima sebagai ahli waris, yang belum dia terima sebagai saham warisan yang Allah bagi, itu gak beres urusannya, kagak boleh. Ya, dia harus sampai dulu ke dia dulu nih, gitu kan? Nah, ini gugurkan kalau ada bagian waris yang kebetulan bisa dibagi secara liquid, secara langsung. Nanti yang lain bisa hukumnya menurun, ya. Ada hukum turunan. Udah yang itu tuh kasih aja buat anak angkat itu lah. Setuju ya setuju, udah kasih. Itu halal hukumnya, alhamdulillah. Yang wajib dapat surga, dapat harta ziyadatul khair, ya, yang tadi itu dapat pahala sedekah karena menghadiahkan kepada anak angkat daripada saudara laki-laki yang meninggal dunia, melanjutkan kebaikan atas si mayit kepada anak angkatnya. Cakep udah. Ya kalau begitu udah ajib. Ya ngomong apa? Ada lagi satu? Ya, memahami. Silakan. Mic-nya mau dikasih. Ini terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa harta suami itu milik suami, Betul. bukan milik istri. Ya. Tapi kan mereka sudah dalam satu keluarga. Betul. Sedangkan saya lupa ayatnya Ustaz. Tidak boleh kita ketika suami itu meninggal, tidak boleh kita melantarkan keluarga kita gitu. Ya. Gitu. Nah itu bagaimana kaitannya dengan tadi yang Ustaz katakan itu? Nah, Itu aja. tidak boleh itu. Terus yang kedua Ustaz, sekarang ini kan harga rumah memang mahal. Nah sekarang ada kondisi bapaknya sudah meninggal, anaknya banyak. Terus ibunya berinisiatif, bagaimana kalau memang ini bagi rumah ini, memang kalau diuangkan itu nggak dapat kalau dia di rumah karena banyak. Jadi rumah itu dikata gitu Ustaz. Misalnya diskasekan di buat kamu. Itu apakah dalam syariat dibolehkan atau tidak? Kalau Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak dalil ya bahwa harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ada 5 kalau nggak salah ya. Pertama Bu, ibu rela nggak? Ibu kerja cari nafkah, suami nggak usah kerja. Rela nggak kira-kira? Rela nggak kalau suami nggak usah kerja gitu, ibu aja cari nafkah? Kan hartanya sama-sama. Ibu yang ibu dapat di kantor, ibu dagang, ibu usaha gitu, itu ibu yang kerja gajinya jadi milik suami juga. Rela nggak kira-kira? Mana suaranya nggak ada? Hartanya suami Ustaz. Ya enggak, jangan dibalik, kan semuanya kan gitu. Masa harta suami, harta istri milik istri, harta suami milik istri. Itu mah udah zaman dulu begitu lakunya. Harus dirubah pemahaman semacam itu. Harta istri milik istri, harta suami yang milik suami, kecuali apa yang suami nafkahkan kepada istrinya. Artinya duit gajian suami nggak lantas jadi milik istri, Bu. Kecuali memang suami kasih itu beda, tapi suaminya lebay, bucin. Ya bucin banget itu. Kenapa? Dia nanti gak punya kesempatan. Mau sedekah bingung, mau ngasih sama orang tua jadi bingung, duitnya dipegang sama bininya terus. Ya, artinya secara hukum fikih kan masing-masing punya wilayah. Nah jadi kalau misalnya tadi kan kita udah berumah tangga, harusnya menyampur aja. Sekarang saya balik pertanyaannya, ibu yang kerja ada suami gak usah kerja, ibu gak usah marahin.
bangun kesiangan, sholat subuh, cuma molor lagi. Kerjanya pagi ngukur kasur, siang ngukur kasur lagi. Ngukur kasur, itu begini ngukur aja. Panjang kasur berapa sih? Ya, dari subuh sampai siang baru selesai tuh ngukur kasur. Ibu pontang-panting, mohon maaf ibu ya, mungkin ya ada ekonomi rumah tangga morat-marit. Akhirnya si istri, mohon maaf ya, ada yang jadi tukang ojek. Banyak pak tetangga saya. Ya lakinya main catur mulu tuh di pinggir jalan. Beneran, ini bukan omongan fitnah ya. Nah kadang kalau ada wanita jadi buruh cuci tetangganya, lakinya nggak kerja. Kalau pakai pemahaman semacam itu wajar, lakinya nggak usah dimarahin. Orang bandel gue juga, kan gitu kan? Nggak ada. Sekaya apapun istri saya misalnya, saya wajib nafkahin istri saya. Sekaya apapun dia, nggak ada harta nyampur itu. Yang kaya sama dia, saya nggak ketularan juga. Kecuali orang mungkin mau dipanggil haji dalam semalam, gampang. Nikahin jandanya Bu Haji. Ya, Pak Haji meninggal Bu Haji, kita nikahin Bu Haji. Biasa orang manggil kita apa? Haji. Cuma bedanya ada orang pergi haji, dia berangkat haji, naik haji jadi haji. Kalau dia naikin Bu Haji di masa, ya naikin Bu Haji jadi haji. Beda sama kekayaan. Bininya yang kaya enggak ketularan, suami jadi kaya enggak. Kekayaan tidak menular. Satu. Kalau ada suami miskin bu, ibu boleh nggak bayar zakat buat dia? Ibu misalnya punya kontrakan 100 pintu, bayar zakat investasinya 5-10% bayar zakatnya. Kasih sama suami miskin itu, boleh nggak? Boleh nggak? Mana suaranya kagak ada lagi suaranya? Boleh nggak kira-kira? Boleh, itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Zainab wanita kaya punya suami sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau termasuk suami yang kurang mampu kan. Nanya sama Rasulullah, kalau ada istri kaya membayar zakat untuk suaminya miskin boleh nggak? Kata Nabi, na'am, boleh. Laha ajron, dapat 2 pahala kata Nabi. Pahala pertama pahala dari zakatnya, pahala yang kedua karena mendahulukan kerabatnya. Jadi 2 pahala. Nah, kenapa suami mau miskin boleh terima bayar zakat dari istrinya? Itu contoh baik kekayaan tidak menular. Kalau kekayaan menular, suami yang miskin nggak boleh terima zakat, karena dia akan ketularan kaya dari istrinya. Tapi enggak, istri yang kaya boleh bayar zakat untuk suami yang miskin. Itu bukti nggak ada harta bersama. Ya. Kemudian apa lagi? Mahar. Ketika dinikahin ibu dapat mahar. Ya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai. Itu emas cuma sebatang tapi yang 10. Ya, dikasih itu. Nah, ketika nikah, boleh nggak suami pakai itu emas tanpa izin daripada istrinya? Nggak boleh. Hukumnya haram Pak. Itu harus izin sama istrinya walaupun dia udah jadi suami. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau ada suami mangkir enggak menafkahi istri, itu suami bisa dituntut oleh istri dan istri tidak berdosa kalau ngambil uang suami. Hindun binti Uqbah itu ngadu sama Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Ya Rasulullah, saya punya suami namanya Abu Sufyan, kebetulan suamiku ini mohon maaf nih, rada-rada pelit laki-laki. Yang beliau tidak mencukupkan nafkahku dan nafkah anakku. Yang aku mengambil uang si suami ini, wa huwa la ya'lam. Dia nggak tahu. Saya kira-kira dosa nggak mengambil begitu. Kata Nabi apa? Khudhi ma yakfik. Ambil secukupnya aja. Ya, apa-apa yang kamu butuhkan untuk menafkahi dirimu dan nafkah anakmu bil ma'ruf. Uang belanja biasa 5 juta sebulan, dapat jatah baru 3 juta. Kurang nggak kira-kira? Kurang. Tapi suami ini mampu, cuma pelit. Itu masalahnya. Tiap pulang tuh suami yang bini incer kapan dibuka celananya. Kenapa? Pengen tahu dompetnya di mana. Pas buka celana, dia numpang ke kamar mandi, gercep itu istri langsung cari dompet suami di mana. Ketemu duit 5 juta, nafkahnya baru 3 juta, sisanya berapa? 2 juta. Boleh nggak diambil semua 5 juta? Nggak boleh, yang diambil kurang sisanya 2 juta aja. Khudhi ma yakfik, ya, ambillah secukupnya kata Nabi. Ya, secukupnya kata Nabi itu. Bil ma'ruf, jangan semuanya diambil, kalau semuanya ente nyolong.
Ya kalau kurangnya diambil itu udah benar dan tidak berdosa kalau nggak ngomong sama suami. Ngambilnya yang kurang 2 juta tadi kurangnya. Itu bukti bahwa hak suami ya punya. Uang gaji suami jangan diborong sama istrinya, jangan. Kecuali suami mengasih. Nek pokoknya abang kerja mah buat nek sama keluarga aja dah. Gaji abang gimana? Abang banyak sampingan nek, gue sampingan. Ngapain bang? Ya abang ternak tuyul, boleh bang dosa ya. Jadi kalau ada orang yang gajinya selain sama bininya, nih gua udah lu urusin gitu, gua nggak minta lagi, itu udah hak bininya emang. Ya kalau suami nggak ngasih, gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau ibu tadi tanya, kenapa kok hartanya misa-misa? Memang dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri, kecuali yang suami nafkahkan kepada istrinya, itu yang dinafkahi itu didapat dari suami. Cuma kalau rumah nafkahnya tidak wajib ngebeliin istri, yang wajib istri itu ditempatkan di rumah suami. Mau beli sendiri bagus, mau ngontrak juga boleh, mau numpang di pondok mertua indah juga. Kalau nggak tahu malu kagak apa-apa. Yang penting nggak terlantar. Gitu tuh suami. Ya. Yang kedua tadi, apa tuh yang kedua tuh? Apa tadi? Di belah-belah ya. Kalau rumahnya gede, 2000 meter masih pantas di belah-belah. Ini kalau ukuran rumah 4L meter persegi, 4L, kemana-mana lo lagi. Ya tidur di situ, masak di situ, ya main di situ, ya namu di situ. Ya gimana mau ke belakangnya? Tapi boleh aja, misalnya rumah besar gitu, ya dibagi sahamnya, dibikin di belah-belah silakan. Tapi yang jadi masalah nanti begini, ada anak yang pengennya di depan, nggak mau di bagian belakang. Ada anak yang dapat bagian belakang, pengennya di depan. Ini yang repot. Dan yang repot lagi si bontot marah. Kenapa? Bagiannya dekat sepiteng lagi. Ini masalah. Utang-utang bontot dekat sepiteng bagian luar. Ini gimana urusannya? Jadi nggak bisa. Cukup sahamnya aja. Sahamnya dibuat, disepakati begini. Selama kita memang belum bisa mengatur keuangan sendiri, tidak bisa mengelola, kita mau jual juga belum tentu bisa membeli rumah lagi. Yang penting kita memahami, menjamin kepemilikan tiap orang ahli waris ini. Adapun nanti sekarang kita mau kita tempatin dulu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, silakan. Tapi kalau nanti ada anak yang dewasa, tiba-tiba dia butuh haknya dikeluarkan, keluarkan dengan prinsip kemudahan sesuai dengan aturan Allah itu. Jangan dipersulit. Ya, keluarkan. Mau dijual ke orang lain boleh, mau yang beli salah satu ahli warisnya juga boleh. Ya, saya rasa begitu ya. Ini masih banyak nego-nego, contoh nego-nego yang lain karena waktu terbatas ibu. Ya saya minta maaf nggak bisa buka sesi tanya jawab lagi. Tapi ngaji kita insya Allah tidak hanya sekarang saja kan. Ibu bisa tanya via WA, insya Allah saya jawab. Ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya-tanya terkait dengan masalah waris ini. Ustaz, saya cuma nanya, nego saya ini nego yang nggak boleh apa boleh? Saya sudah melaksanakan waris itu dengan catatan sudah mengikuti tata cara awal, laki-laki ada 2 bagian, perempuan 1. Tapi setelah itu saya memohon kepada anak saya untuk sedekah kepada yang perempuan. Itu termasuk nego yang boleh atau tidak boleh? Boleh, asal si anak rela. Kalau nggak rela jangan ibu ibu kata-katain, jangan diinginkan. Seberapa maunya? Ya terserah. Dasarnya apa? La yahillu malu mri'in illa bi nafsin. Tidak halal harta seseorang kecuali karena kerelaannya. Jadi pas dikasih duitnya kelihatan dulu. Kalau orang belum kelihatan duit, hati masih lempeng banget. Tapi kalau duitnya kelihatan, nah ini diuji nih. Belok-beloknya masih kelihatan nih. Ya, jadi duitnya kelihatan, sampaikan. Jangan dikasih tahu. Pokoknya sebelum pembagian sepakati dulu. Lu mau sedekah nggak masih pulang? Jangan. Tapi setelah dipegang, sampaikan. Tapi kalau hartanya banyak gitu, satu laki-laki misalnya 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar, ngapain harus dikasih lagi? Udah kegedean, udah banyak kan? Ya, itu contoh begitu aja. Dibiasakan agar hukum Allah ini lebih dahulukan ditegakkan ketimbang yang sifatnya tadi sunnah. Baik, itu saja barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang dalam terhadap ilmu ini dan semoga kita bisa menerapkannya dalam beberapa kasus-kasus di keluarga kita dan semoga segala hasil maksud niat hajat
dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tercurah keberkahan selamat di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.